Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel The Onigesta ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat sebuah database dari akses, yaitu mengenai penjualan. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, silahkan lihat videonya sampai selesai, dan mungkin nanti buat dari sebagian teman-teman yang mau menambahkan ada yang kurang dari video saya, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk awalnya kita pastinya akan membuat suatu file ya. Di bagian sini kita bisa langsung menggunakan tabel desain. Pertama kali yang harus kita buat adalah karena kita berhubungan dengan penjualan nih, pastinya kita akan membuat suatu tabel dengan tabel barang, di mana nanti pasti penjualan butuh barang apa yang dijual ya kan. Nah, kita buat tabel barang dulu dengan fill kode barang. Saya pakai underscore ya, mungkin buat teman-teman yang nggak pakai underscore silakan, nggak apa-apa. Untuk datanya kita pakai sort ya. Tapi sebelum dilanjutkan, kita simpan dulu tabelnya dengan tabel TB barang. Saya singkat ya, TB barang. Oke. Ini karena masih belum ada primernya, kita hapus dulu. Nah, setelah kode barang kita masukkan yaitu nama barang ya. Kita beri shop juga, harga pastinya, harga barang. Nah, kita berikan data tipenya yaitu number. Untuk yang ini ya, mungkin buat teman-teman nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, tapi nanti ini sebagai pendukung saja, sebagai ciri khas buat nama ini adalah nama dari barang, harga ini adalah harga dari barang gitu. Nanti semua field kita ginikan, jadi sebagai pembeda antara nama ini nama apa ya kan. Nah, untuk harga kita berikan dengan data tipenya yaitu number. Sebenarnya ada juga yang data tipenya yaitu currency, tapi nanti kita bisa pakai format nantinya, kita pakai number saja. Nah, setelah harga kita berikan satu field lagi yang namanya stock. Nah, nanti waktu stok awalnya ya, ini kan kita bahas tentang bagaimana caranya untuk membuat database penjualan. Jadi pastinya barang akan keluar, jadi kita harus memberikan satu field yaitu stok untuk barang itu kapasitasnya masih ada berapa di gudangnya. Oke. Sekarang kita berikan satu primary di sini di kode barangnya. Kita simpan, dan untuk yang file size-nya kita biarkan saja 255, ini juga 255, dan harganya juga long integer formatnya. Kita biarkan, ini juga kita biarkan stoknya. Ini kita ganti sama seperti harga barang. Oke, simpan. Nah, sudah jadi ya. Nah, berikutnya untuk melengkapi dari penjualan ini kita berikan tabel lagi yang namanya adalah tabel kasir. Kode kasir, kita berikan kode kasir short. Kita beri primary dulu, kita simpan dengan tabel kasir. Nah, fungsi dari tabel kasir sendiri nanti fungsinya sebagai mengolah, maksudnya kayak adminnya yang mengolah barang keluar sebagai untuk mencetak registrasi maupun nota-nota mungkin dari barang yang keluar dari customer nanti ya. Oke. Kode kasir, nama kasir, ada alamat kasir. Jika ini saya singkat, sebenarnya ini adalah
jenis kelamin ya, saya singkat menjadi JK. Nah, ada kode, nama, alamat, dan JK. Nah, untuk yang JK ini kita beri data tipenya yaitu nanti saja kita simpan. Untuk file size-nya juga sama ya. Oke, sama. Kita simpan. Kita lihat. Oke, sudah. Nah, selain tabel barang dan tabel kasir, kita buat lagi satu lagi, yaitu tabel customer, kode customer atau pembeli ya, pembeli, nama pembeli, jika. Nah, ini sebagai pembeda ya. Jadi untuk kita berikan pembeli, kasir, dan barang itu sebagai pembeda, karena di setiap tabel ada field yang sama, kita berikan belakangnya sebagai pembedanya antara tabel ini dengan tabel ini gitu. Setelah JK ada lagi nomor telepon. Nomor telepon, setelah itu adalah alamat. Untuk nomor telepon kita berikan number saja, primary yang kodenya ya. Jadi untuk setiap tabel kita wajib memberikan satu primary ya kan, dan gunanya nanti kita akan bisa membuat suatu relasi antara beberapa tabel begitu. Fungsinya untuk primary sendiri. Nah, kita simpan sebagai tabel pembeli. Oke. Nah, berikutnya selain itu tadi adalah tabel penjualan, kode penjualan. Kita beri sort juga primary, kita simpan juga dengan tabel penjualan. Oke. Nah, kita langsung memberikan field tanggal transaksi ya, tanggal penjualan, langsung kita berikan tanggal penjualan. Kita pakai data tipenya yaitu date, terus kode pembeli. Nah, di sini ada relasi antara tabel penjualan dengan tabel pembeli, di mana nanti ketika si pembeli itu membeli suatu barang, ya kan, nanti di tabel barang akan mengambil suatu data dari tabel pembeli, yaitu kode pembeli. Nanti di situ nanti kita bisa merelasikan dua tabel itu. Untuk data tipenya kita berikan lookup Z ya. Nah, kita pilih I want to lookup yang atas. Kita pilih dari tabel pembeli. Usahakan sama ya. Jadi untuk relasinya dari kode pembeli ke kode pembeli. Kita ambil satu saja, yaitu kode pembeli ya, sama-sama ya, harus sama ya. Oke, finish. Nah, ini the table must be saved before relationship can be created. Oke, yes. Nah, setelah kode pembeli sudah berrelasi, kita berikan grand total, atau gini aja, kita berikan number. Nah, fungsinya untuk grand total, jadi gini, nanti kan sebagai penjualan, nanti kan barang yang keluar pastinya nggak mungkin barang cuma satu. Jadi satu pembeli nggak mungkin saja ada pembeli satu kali membeli, dia membeli dengan
lebih dari satu barang. Nah, jadi nanti total dari semuanya, total dari harga semuanya kita akan masukkan ke dalam fill grand total. Jadi total keseluruhan jumlah yang harus dibayar itu berapa, nanti dia harus masuk ke grand total. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan dengan bayar ya. Jadi ini bayar ini nanti si pembeli dia memberikan sejumlah uang, berapa nominalnya ya kan. Nanti masuk ke fill bayar. Terus ada fill yang namanya kembali. Nah, nanti mungkin saja ada uang yang lebih, mungkin berapa. Kita bisa mengurangi ya kan, mengurangi dari fill bayar dengan grand total gitu. Jika mungkin ada pembayaran yang lebih uangnya. Oke, kita bisa berikan data tipenya number juga ya. Jadi ada kode penjualan, tanggal sebagai kapan mereka transaksi ya, kode pembeli ya kan, kode pembeli. Terus kita tambahkan juga di sini adalah kode kasir, karena siapa yang menjalankan untuk penjualannya, untuk transaksinya pasti nggak mungkin sendiri ya. Nah, ini juga sama, lookup dari tabel kode dari tabel kasir ya. Nah, jadi untuk fungsinya lookup ini, dua ini sebagai merelasikan antara dua tabel ya, karena untuk penjualan sendiri nggak mungkin mereka merekap sendiri ya kan. Jadi butuh kasir sebagai pengolahnya, terus pembeli juga nggak mungkin. Di sini juga harus ada keterangan bahwa kode penjualan ini siapa pembelinya. Jadi nanti ada kode pembelinya di tabel penjualan sebagai tanda bukti bahwa dia sudah membeli dengan barang ini. Oke. Setelah penjualan pastinya ada tabel detail ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya satu orang mungkin saja beli lebih dari satu barang, kita butuh dengan tabel detail. Kita berikan kode penjualan. Nah, ini kita lookup dari tabel penjualan. Karena nanti data detail penjualan ini kita ambil dari tabel penjualan sendiri. Oke, kita beri nama dulu, tabel detail penjualan. Oke, bedanya untuk tabel detail ini kita nggak perlu pakai ID ya, nggak perlu pakai yang primary, karena jika teman-teman tahu fungsinya dari ID, dari primary maksudnya, bahwasanya primary itu memberikan hanya satu data. Jadi misalnya ada kode penjualan yang primary ya, dan diberikan data yang sama misalnya ya. Saya contohkan kayak gini, sebentar. Oke, dari kode penjualan. Nah, kode penjualan ini tipe datanya yaitu primary ya. Nah, ketika kita memberikan suatu data, misalnya 01 ya, 01 dan bawahnya 01 lagi, nah nanti akan terjadi error karena sifatnya primary ini hanya boleh diisi satu saja, tidak boleh sama. Nah, sedangkan di tabel detailnya kita butuh kode 01 ini lebih dari satu. Kenapa? Nah, nanti ketika si pembeli ya kan datang
ke sebuah toko misalnya ya, dia akan membeli lebih dari satu barang. Nah, maka di tabel detail ini tidak diberikan primary, karena tidak primary ya, karena sifatnya primary tidak boleh lebih dari satu. Nah, kita tidak boleh memberikan primary. Oke, kita kosongi. Nah, setelah itu kode barang kita lookup juga dari tabel barang ya, kodenya. Nah, ini nanti untuk penjualan barangnya yang keluar yang dimasukkan ke mana, yaitu di bagian tabel detail penjualan. Oke, setelah itu adalah jumlah, ya kan? Untuk penjualan kita berapa jumlah yang keluar, kita masukkan di field jumlah ini ya, di tabel detail, bukan di tabel penjualan, karena bisa saja nanti untuk pembeliannya lebih dari satu ya. Nah, baru ada total. Nah, baru juga. Nah, kenapa total tidak dimasukkan ke tabel penjualan yang ada di tabel penjualan yang ada grand totalnya ya? Nah, karena total ini bersifat per item, jadi kita nanti bisa mengalihkan antara jumlah barang yang keluar dengan harganya, nanti akan masuk ke total, ya kan? Nah, sebenarnya kita bisa memberikan di sini grand total ya, grand total. Tapi ketika si pembeli menginginkan membeli lebih dari satu, nanti grand totalnya malah lebih dari satu nanti. Jadi per item ada grand totalnya sendiri. Jadi nanti tidak ketemu berapa semuanya, malah menambah grand totalnya nanti. Mungkin ada beberapa yang tidak memahami, nanti bisa dipahami sendiri ketika sudah membuat formnya ya. Nah, jadi untuk tabel detailnya seperti ini, ada kode penjualan yang lookup dari penjualan, kode barang yang lookup dari tabel barang ya, dan jumlah sebagai berapa keluar barangnya, terus total sebagai nanti bisa dikalikan antara harga dengan itunya, dengan jumlah ya di formnya, dan total itu di situ nanti hasilnya. Oke. Dan di tabel detail tidak ada primary ya, kita simpan. Nah, begitu. Nah, sebelumnya mungkin ada yang sedikit teliti ya. Jadi tadi adalah kita menggunakan lookup ya, tapi setelah di lookup ternyata masih data tipenya masih sort ya. Dan tenang saja buat teman-teman, bahwasanya ini sudah berrelasi antara tabel yang lainnya, namun di tabel ini masih tetap data tipenya yaitu sort text. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, silakan dicek di menu sini, database tuh ada relationship. Nah, begitu. Nanti akan muncul semuanya di sini. Nah, bahwasanya tadi yang relasi bukan data tipenya lookup, berhasil direlasikan, ya kan? Jadi ngeceknya relasi bisa atau enggaknya di sini ya, di database dan relasi ini ya. Kalau sudah relasi ada garisnya ini sudah benar-benar berelasi. Jadi nggak perlu khawatir karena tadi masih data tipenya sort ya, bukan ruang lookup ya. Nah, begitu. Bagi teman-teman yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang ingin menambahkan tabelnya atau file-filenya dari yang saya buat ini, silakan ditulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih.